Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channelnya Vina Anissa. Nah, oke teman-teman. Sebenarnya beberapa hari terakhir ini aku lagi benar-benar jaga banget pola tidur gitu ya. Maksudnya gini, aku kan kayak kalau ngonten tuh sering malam hari gitu ya. Jadi pas rajaan tidur. Nah, sekarang Rajan tuh tidurnya tuh kayak suka lebih awal gitu ya, jam 7 udah tidur gitu kan, kadang setengah 7 malah setengah 7 malam udah tidur. Nah pokoknya gak kayak sebelum-sebelumnya kayak jam 9-an atau setengah 10-an, gak kayak gitu. Jadi tuh aku tuh kayak bener-bener pengen pengen abis isa tuh ngonten bentar atau jam 9 langsung lop gitu bobok kan. Nah untuk beberapa hari terakhir ini, beberapa harinya gitu, aku tuh kayak harus gini ya, menguatkan diri gitu kan. Jangan tidur siang, jangan tidur siang, jangan tidur siang gitu kan, biar pas jam 9 jam 8 gitu abis isa itu kan biar ngantuk. Tapi tadi tuh malah tidur siang karena semalam aku nggak bisa tidur gitu juga. Semalam tuh jam 12 gitu, jam 12 lebih baru aku bisa tidur karena kan semalam di sini ada yang pawai obor gitu. Jadi aku kayak ikut-ikutan ngeliat gitu kan di depan rumah gitu. Jadi semalam akhirnya aku begadang dan sekarang gagal lagi, aku nggak bisa tidur teman-teman. Oke, karena aku suka menyesal gitu kalau misalkan pas malam hari itu terus aku nggak bisa tidur dan hanya scroll HP, malah kayak scroll HP atau kadang gak jelas gitu. Terus aku yang benar-benar udah pikir udah itu udah ini tapi benar-benar gak bisa tidur. Jadi mending produktif aja gitu ngonten. Kira aja nanti aku bisa kecapean terus ngantuk gitu. Tadi mana lama banget lagi gitu kan tidur siangnya. Jadi aku bener-bener melek banget. Nah hari ini aku mau membahas ya seputar makanan gitu, makanan yang sekarang aku bener-bener konsumsi gitu. Dan jadi gini ya, setelah aku berobat plus gitu kan ya, dari terapi alami gitu untuk asam lambung sampai aku akhirnya gitu memilih untuk terapi obat psikiater, aku kayak ngerasa kok sekarang tuh jadi lebih kayak pemberani gitu ya pas aku konsumsi obat psikiater. Jadi kayak ketakutan untuk hal apapun tuh itu kayak jauh gitu, kayak waktu dulu lagi gitu teman-teman. Nah contohnya kan kalau yang anxiety biasanya yang plus GERD gitu kan, itu tuh suka takut banget sama makanan gitu, yang jadi akhirnya mereka tuh kayak milih-milih banget makanannya, terus jadi malah kekurangan nutrisi. Ya contoh ya, makanannya tuh karena mereka mantang banget, kayak yang aduh takut nih makan ini, takut tuh makan itu, terus jadinya mereka tuh hanya misalkan makan rebusan aja, atau enggak malah yang rebusan juga saking pilih-pilihnya gitu karena takut makanan yang bergas dan lain-lain itu tuh jadi nggak sama sekali gitu. Jadi kurus, akhirnya kepikiran lagi, kekurangan nutrisi, terus anxiety lagi dan lain-lain gitu. Nah jadi gini teman-teman, aku sekarang mikir panjang gitu, kok aku setelah ke psikiater gitu dan sekarang pikiran aku udah alhamdulillah sejauh ini semakin membaik, aku tuh bener-bener sekarang tuh jadi kayak bandel lagi gitu. Nah aku tuh gak mau jatuh ke lubang yang sama gitu kan ya, mentang-mentang aku kayak aduh udah bisa nih, malahan kemarin-kemarin aku tuh bener-bener bisa makan pedes tuh bisa gitu. Tapi dalam pikiran aku tetap aku nggak boleh nih kayak gini, nggak boleh kalah kayak gini gitu. Tapi ya maksudnya tuh jangan berlebihan tetap ya, karena ya ya begitulah gitu. Aku kan
jadi dari pernah sembuh terus kambuh lagi itu benar-benar berat banget, karena 3P aku gak dijaga kemarin-kemarin gitu kan, jadi akhirnya bisa kambuh lagi gitu. Dan qadarullah juga memang mungkin ini takdirnya aku bisa kambuh lagi. Tapi setelah aku sekarang udah pulih lagi nih, udah kayak benar-benar progresnya banyak banget, sampai aku nggak takut lagi sama makanan gitu. Aku tuh nggak boleh kayak kayak terus apa kayak kalap aja gitu, gak boleh kalap gitu teman-teman. Jadi aku lagi ngusahain itu konsisten teman-teman, walaupun sekuat apapun gitu lambung kita, misalkan kita nih aduh udah ini nih gitu sama makanan yang bersantan gitu ya, tapi kalau misalkan icip-icip atau jangan terlalu berlebihan atau seminggu sekali dan itu nggak apa-apa, ya sesah aja gitu, karena kan ya menghindari untuk kayak stres gitu terhadap makanan gitu, tapi jangan terlalu kalap juga gitu. Nah, jadi teman-teman, intinya orang yang anxiety disorder itu pikiran tuh harus benar-benar kita kayak yang belajar terus gitu. Belajar, belajar, belajar. Setelah sembuh kita tuh setelah pulih, setelah sembuh kita tuh harus banyak belajar dari yang udah gitulah gitu. Kalau misalkan kita sekarang ngerasa aduh nih kuat buat begadang juga kuat gitu, tapi dalam poinnya kan begadang itu kan gak baik gitu bagi siapapun yang sehat, yang gimana, yang sekekar apapun itu tuh tetap begadang itu gak baik. Jangan mentang-mentang kita sehat gitu. Nah gitulah ibaratnya teman-teman, sama halnya dengan makanan juga gitu. Kayak misalkan kita udah kuat nih makan bersantan atau makanan pedas gitu, nah tapi jangan keterlaluan juga gitu teman-teman intensitasnya gitu, karena apapun yang berlebihan itu gak baik gitu, gak baik, baik itu buat kesehatan atau pikiran kita gitu teman-teman. Nah, aku kan sebelumnya tuh punya teman ya, yang dia lebih awal berobat ke psikiater. Nah, pas waktu aku pertama berobat ke psikiater itu keadaannya aku bener-bener lagi menjaga banget makanan ya. Nah, terus sebulan 2 bulan aku masih gitu kan ya, masih menjaga banget makanan, dan emang lambungnya tuh gak kuat gitu kan ya kalau misalkan makan makanan pantangan. Tapi itu juga aku sih belajar terus gitu. Untuk icip-icip tuh aku kalau yang apa, kalau yang bisa lambungnya ya kenapa enggak gitu, makan aja gitu. Nah, terus beliau tuh gini katanya, setelah dia berobat ke psikiater, dia tuh sekarang jadi makannya tuh kayak kalap lagi gitu, bebas lagi, mau itu sampai ke yang bersoda pun dia tuh kayak nggak apa-apa gitu. Tapi kata dia gini kan ya, Neng, kata kata itu kan ya, kata teman gitu, jangan dicontoh ya gitu perilaku perilaku teteh gitu kan ya teman, tapi ya udah lebih dewasa lah daripada aku, jangan dicontoh gitu. Walaupun nanti udah benar-benar ngerasa sembuh, tapi orang yang seperti kita itu harus berpikir benar-benar dalam gitu. Kalau yang ujung-ujungnya itu bakalan kurang baik untuk kehidupan kita, untuk kesehatan kita, baik itu kesehatan pikiran dan kesehatan fisik, itu tuh gak boleh dilakuin gitu teman-teman. Nah, itu yang benar-benar aku ingat banget gitu, perkataan-perkataan beliau gitu ke aku gitu. Nah, aku pun juga nggak ngerti setelah ke psikiater gitu kan ya. Memang karena emang itu penyakitnya ya gitu. Karena yang GERD anxiety itu kan harus dua-duanya, mungkin bukan mungkin lagi, emang iya harus dibenerin dua-duanya gitu. Psikisnya harus dibenerin gitu kan ya. Hatinya juga benar-benar harus, yang dinamakan sabar sadar ikhlas tuh bener-bener kita harus usahain banget gitu kan ya. Belum terapi yang kayak
mungkin memanage pola pikirnya gitu, yang ke psikiater mangga gitu kan ya, ke psikiater. Belum yang apa, yang GERD-nya, lambungnya, masalah lambungnya itu juga harus diobatin gitu, kayak aku kemarin pas aku sering konsumsi tepung pati Garut juga gitu. Nah itu kan double kan ya, harus dua gitu. Nah sekarang tuh aku bener-bener kayak udah, aduh ini kok udah ini ya gitu, udah fine fine aja gitu. Aku sekarang kemanapun aku udah enak gitu. Cuman ya aku kan karena emang pas pas abis nikah tuh gak tahu kenapa gitu, aku jadi suka gitu di rumah. Aku orang rumahan banget gitu kan ya. Dan memang aku tuh orang yang kayak paling gak bisa kalau kemana-mana tuh tanpa suami aku gitu. Nah ya karena aku anak rumahan ya, aku tetap di rumah kok gitu. Tapi sekalinya aku keluar ya keluar aja, dan itu nggak masalah. Gak kayak pas waktu lagi parah-parahnya, itu kan bener-bener banyak ketakutan ya. Belum juga berangkat udah kerasa ini itu. Tapi sekarang udah kayak biasa. Oke, besok sekarang aku mau misalkan ke rumah sakit, ya udah aja malamnya tidur nyenyak gitu, besoknya biasa mandi dan lain-lain. Itu tuh tanpa tanpa kekhawatiran kayak di pikiran tuh, wah kita tuh harus harus bawa bekal nih, atau bawa bawa obat-obatan ini itu. Jadi nggak keterlaluan kayak gitu. Tapi aku memang masih sering ya, masih suka gitu, masih kayak untuk bawa bekal gitu, untuk bawa kayak obat-obatan gitu kan ya. Tapi itu nggak se hiperbola, nggak senekan dulu gitu, berasa ya oke lah gitu, ngapain gitu kan. Nah jadi teman-teman, intinya untuk yang sakit GERD dan anxiety itu benar-benar the power of pikiran teman-teman. Nah jadi itu tuh kayak lingkaran Shayotoni Rojim gitu, dan benar-benar harus ikhtiarin tuh dua-duanya gitu. Jangan sampai apa namanya, untuk terapi lambungnya, karena kita percaya dengan terapi lambung gitu. Terus kalau lambung udah sehat ya kecemasan juga bakalan hilang gitu. Tapi tetap itu tuh harus bener-bener sama sama dengan pikirannya. Kalau kita gak manage lagi gitu pikirannya kayak aku kemarin gitu kan ya, gak, bukan enggak ya, aku kayak ingat gitu kan, ingat pola pikir, pola hidup, pola makan itu harus dijaga. Bahkan aku sharing banyak hal ke kalian tentang 3P dan lain-lain, untuk ini itunya gitu kan ya. Tapi beberapa waktu aku tuh banyak hilapnya teman-teman. Awas ya, aku bisa bicara seperti itu gitu, itu untuk kayak pengalaman dan memotivasi kalian, sekaligus menampar aku juga gitu, biar aku yang pertama diingetin juga gitu. Terus aku malu sama perkataan aku gitu. Aku udah sharing ke kalian, tapi aku nggak ngelakuin hal itu. Makanya aku sering-sering ngonten, karena aku kayak mau nampar diri sendiri nih, mau nampar diri sendiri gitu teman-teman. Nah, jadi intinya teman-teman, untuk sekarang aku kayak makan mie ayam bisa, makan martabak bisa, kayak makan cemilan ini itu bisa, makan roti bisa, terus makan seblak juga ada pedes-pedesnya juga bisa. Terus makanan kayak misalkan ayam yang pakai bumbu pedas gitu, tapi nggak terlalu pedas banget, itu aku bisa. Tapi aku ya gitu gitu, cuman aku kembali lagi, ya Allah kuatkan aku biar aku nggak terlalu kalap. Jangan mentang-mentang aku bisa gitu, mentang-mentang lambung aku aduh gak kenapa-napa nih gitu. Tapi aku tetap jaga Vin, perjuangan kamu tuh untuk bisa sampai sekarang itu benar-benar panjang gitu. Jadi jangan masuk ke lubang yang sama lagi gitu.
Tapi untuk kayak ke daging sapi itu nggak tahu kenapa aku benar-benar gak mau, dan kayak gak ada hasrat aja gitu buat makan daging sapi. Gak mau aja, gak mau. Mie instan juga aku gak mau, susu juga, minum serat susu gitu kan ya, enggak, kecuali Yakult aku kayak nyicip-nyicip oke gitu. Tapi untuk susu kayak misalkan rasa coklat, rasa vanila, itu aku nggak tertarik sama sekali. Apalagi kopi, untuk kemarin-kemarin juga kan sebelum aku kambuh juga aku nggak makan kopi. Tapi untuk mie instan aku suka icip-icip, tapi sekarang aku nggak. Mie gelas, kalau mie gelas sih kan Rajan suka makan gitu kan ya. Kalau icip-icip sekarang makan kok, dimakan tapi nggak pakai pedas gitu. Karena kalau kayak mie gelas gitu kan itu tuh nggak keterlaluan ya, kayak mungkin pengawetnya atau apanya, jadi tuh nggak kayak sekuat mie instan yang kalau sehabisnya tuh bener-bener asam lambung tuh set naik gitu. Kalau mie gelas tuh enggak gitu. Terus kayak mie lemonilo itu yang di apa, yang dijuluki mie sehat itu emang bener loh gitu ke lambung aku gitu. Responnya tuh gitu beda banget sama kayak mie instan gitu, mie instan yang bertebaran di mana-mana gitu. Nah, mungkin teman-teman itu ya cerita dari aku sedikit gitu kan ya. Jadi untuk makanan gitu ya, aku inget-ingetin dan juga ini sebagai tamparan buat aku. Yang pertama, makanan itu jadi seimbang aja gitu, seimbang. Jadi karena Allah juga gak suka kalau manusia itu terlalu berlebih-lebihan gitu, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita bisa nih ya, lambung kita bisa makan pedas, ya secukupnya aja gitu. Dan kita kembali lagi mengingat masa lalu, karena masa lalu dan pengalaman itu adalah pelajaran gitu buat kita gitu. Guru terbaik untuk kita, pengalaman itu guru banget gitu. Janganlah, jangan sampai kita lagi-lagi masuk ke lubang yang sama gitu teman-teman ya. Itu intinya. Nah, terus makan juga, untuk makanan juga kalian gitu, bagi kalian-kalian yang masih kayak bener-bener kebangetan banget gitu kan ya. Dan itu tuh bikin kurusnya tuh kebangetan banget juga. Please gitu, please 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 gitu, kalau untuk yang nggak kenapa-napa gitu ke lambungnya itu tuh nggak apa-apa, terusin aja gitu. Tapi kita juga ingat jangan kelap aja gitu, jangan sampai aduh mentang-mentang ini makanan bergas nih gitu, kita harus benar-benar hindari, benar-benar kebangetan gitu, nanti kita bisa anxiety lagi gitu. Aduh, ngerti nggak ya? Jadi jangan benar-benar kalap keterlaluan, jangan juga menjaga-jaga banget keterlaluan yang akhirnya itu tuh bisa merusak pikiran kita dan kesehatan kita, gitulah ya intinya, the power of pikiran. Bahkan penyakit itu 90% loh dari pikiran gitu. Jadi untuk makanan itu memang kita harus menjaga makanan gitu, tapi yang benar-benar inti banget, dasar banget. Misalkan kita sayurannya harus cukup nih, harus segimana, terus kayak buah-buahannya atau misalkan proteinnya nih harus segimana, lemaknya harus segimana. Yang kita terapin di diri kita itu dasar, bukan yang berseliweran di sana sininya gitu. Dasar teman-teman, dasar gitu. Nah, untuk olahraga juga berlebihan juga gak boleh. Kita asal ada dasar aja. Misalkan setiap hari ini minimal 5 menit atau 10 menit, asal kita setiap hari konsisten aja gitu. Nah, mungkin sekian dulu ya video dari aku. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Teman-teman, bagi kalian yang pengen sharing gitu kan ya, pengen sharing atau tanya-tanya seputar GERD dan anxiety life, atau misalkan kalian mau lihat kayak
keseharian aku dan lain-lain, kalian bisa follow Instagram aku karena banyak banget yang udah aku arahin gitu ke Instagram. Tapi dulu tuh aku sempat ya nge-share nomor WA, tapi sekarang aku untuk kayak sharing seputar GERD dan anxiety itu aku hanya di Instagram aja gitu. Bagi kalian yang menghubungi nomor WA itu sekarang nggak terima gitu. Nah, semoga videonya bermanfaat ya teman-teman. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.